Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali hadir bersama kami Forum Jurnalis Merdeka. Ini sebelumnya kita mengadakan diskusi mingguan dalam wadah dialog kebangsaan. Kali ini kita fokus dengan nama Forum Jurnalis Merdeka. Pada siang hari ini kami mengambil tema KPK dilemahkan, siapa yang bertunggal, siapa yang dikorbankan, menghadirkan 3 pembicara, yaitu Bapak Abraham Samad, Ketua KPK periode 2011-2015, kemudian Bapak Sri Raja Chandra, pemerhati intelijen dan militer, dan yang ketiga Bapak Antoni Budiawan, kita semua sudah tahu, ekonom yang tulisannya selalu menghiasi media kita baik online maupun medsos. Dan acara ini nanti akan dipandu oleh Bang Edi Mulyadi, pemimpin redaksi media trust. Sebelum acara dimulai, saya akan memperkenalkan dulu apa itu Forum Jurnalis Merdeka, dan hari ini hadir Ketua Umum Forum Jurnalis Merdeka, yaitu Bapak Fitnah Yusufati. Bapak dan Bapak, saya persilahkan. Silakan maju Pak Fitnah. Maaf, cek. Terima kasih Pak Sri. Yang saya hormati Bapak Sri Raja dan Pak Budiawan, Pak Antoni Budiawan, yang juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita menjadikan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita dikasih kesehatan sehingga dapat mengikuti diskusi media buka fakta yang digelar Forum Jurnalis Merdeka bekerjasama dengan media trust. Saya tidak berpendapat bahwa event ini dilaksanakan pada yang kedua. Pertama ketika Ramadan kemarin, dan yang kedua adalah sekarang sendiri, dan akan diselenggarakan secara berkala minimal sebulan sekali. Ini kita merupakan kumpulan wartawan yang siapa saja yang mengaku diri sebagai jurnalis bisa melakukan. Amin. Untuk kali ini kita menghadirkan para mereka yang konsen terhadap bidang-bidang tertentu. Pak Raja adalah ahli intelijen dan Pak Antoni Budiawan para ekonomi. Ini terkait dengan diskusi kita kali ini, dan KPK dilemahkan. Siapa diuntungkan dan siapa dikorbankan? Ya, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan? Dan kita tentu berharap nanti ada Abraham Samad, mungkin dalam perjalanan Ustaz dia. Oke, karena beliau adalah menjadi pilar dari diskusi hari ini, dan nanti akan dibuka oleh pakar-pakar yang lain bagaimana pengaruh korupsi yang masif di negeri ini dan siapa yang bermain di balik itu semuanya nanti kita akan mengetahui. Dan saya berharap bahwa diskusi ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua dan dapat dipublikasikan ke seluruh negeri ini. Saya pikir itu saja yang tidak saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fitnah. Saya sedikit menambahkan, acara ini diliput oleh puluhan media online dan juga YouTube yang sebagian besar live ya teman-teman, yang live ada yang secara tunda. Jadi
Ada yang live, ada yang tunda. Artinya kalau yang live itu tidak bisa dipotong atau dikoreksi seperti itu. Dan ada 20 hampir 30 media online yang kita undang untuk bisa menyebarluaskan acara ini. Lebih singkatnya, saya persilahkan kepada Bang Edi Mulyadi untuk memandu acara ini dari awal sampai akhir. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman media yang hadir. Sesuai acara kita memang diskusi media. Jadi memang ini forum antara kita supaya kita bisa saling berinteraksi yang difasilitasi dan diwadahi oleh teman-teman forum jurnalis Merdeka. Tadi ketua istilahnya kita koordinator ya, koordinator FJM forum jurnalis Merdeka, Bu Miftah Yusufati sudah menyampaikan ini forum kita, di siapa saja bisa tergabung, bisa berkontribusi, ambil manfaat yang kita bisa sama-sama lakukan. Forum diskusi buka fakta ini kita bermaksud ambisinya sepakat sekali, ambisinya ya. Tapi ini yang kedua, dan saya kira kita usahakan minimal 2 kali sepekan kita akan selenggarakan dengan cara bantingan iuran colek sana colek sini supaya kita bisa menjadi memberikan warna dalam pembentukan opini yang objektif berbasis fakta dan data. Makanya kita sebut buka fakta, kita buka fakta. Nah, terima kasih lalu ringkas saya sampaikan kepada Akang Sri Raja Sadandra, pemerhati pelaku atau minimal pelaku ya. Kita aja ya, pernah di BIN, pernah di BAIS, tugas di Aceh cukup lama. Nanti kita bisa dengar paparannya dan memang lagi naik daun nih, mau cek terus di sana sini. Ada ordal di dalam protes ke saya, kata kan itu nggak bisa kita jadi ahli Prabowo katanya. Jadi ahli Prabowo, komentari Prabowo ya katanya gua katanya bersangkutan. Di sebelah kiri saya Profesor Antonia Budawan, ekonomi yang produktif dan jeli juga nakal. Badung ya, kalau istilah Rijal Ramli Badung, Badung. Tapi dengan kesan itulah kita bisa mendapatkan banyak insight tentang kondisi sebenarnya negeri ini. Kita kasih pertama kepada Kang Prajasa 10-15 menit. Nanti kita kasih ke Prof. Antoni juga 5 menit. Nanti kita akan melakukan bersama-sama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Antoni. Siap. Saya coba untuk bertumpuk aja bicara masalah KPK. Jadi dalam pembahasan ini saya membuat judul KPK, tapi kepanjangan dari Kampanye Pemberantasan Korupsi. Kampanye. Jadi kalau kita lihat KPK ini ada pada tahun 2002 itu untuk menjawab persoalan-persoalan penegakan hukum yang diterima, kan? Sehingga diperlukan KPK sebagai trigger mekanisme. Kemudian bagaimana untuk menyelesaikan persoalan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, bahkan korupsi di lembaga penegakan hukum serta kesenjangan hukum. Di awal saya lihat KPK berjalan begitu tajam ya. Dan kebetulan juga tadi ada saksi sejarah Pak Abraham Samad. Saya sering kali berbincang. Itu luar biasa. Artinya KPK ada kemudian menjawab persoalan-persoalan yang selama ini menjadi batu sandungan terhadap penegakan hukum. Tapi tahun 2019 itu
adalah tahun ke-8 bagi pemberantasan korupsi di Indonesia yang ditandai oleh revisi Undang-Undang KPK. Nah, ironinya revisi Undang-Undang KPK ini digagas oleh penguasa negara ini sendiri, ya eksekutif ya legislatif. Dalam hal ini pada saat pemerintahan Jokowi, di mana banyak sekali perubahan yang membuat menjadi lemah. Tapi kalau kita lihat dari info kebijakan publik, perubahan regulasi seringkali hanya menyentuh dimensi formal. Padahal persoalan menentukan adalah dimensi implementasi. Undang-undang dapat direvisi, pasal dapat diperbaiki, tetapi jika kapasitas organisasi dan kualitas pelaksananya, khususnya pemimpin, lemah, maka hukum akan menjadi dokumen administrasi tanpa daya gigit. Ini terjadi ketika Firly Bahuri menduduki jabatan sebagai Ketua KPK. Bisa dibayangkan, Firly ini meninggalkan legacy SP3 yang selama ini tidak pernah dikenal di KPK. Begitu orang dipanggil KPK hari Jumat atau Rebo, dia pasti nggak pulang. Nah, sekarang KPK mengenal adanya SP3 sejak Firly. Bahkan kita tahu bahwa Firly banyak sekali melanggar persoalan-persoalan etik. Sampai hari ini pun dia masih bisa berkeliaran. Nah, jadi rusaknya ekosistem pemberantasan korupsi akibat revisi undang-undang yang digagas oleh penguasa negara ini itu mengakibatkan merosotnya corruption perception index hingga di angka 34. Ini satu kondisi yang sangat mengkhawatirkan sekali. Atau boleh dibilang bahwa pemberantasan korupsi akhirnya jalannya tepat. Kalau kita lihat ke sini KPK sangat kelihatan sekali hanya dijadikan tukang jagal hukum oleh penguasa dalam memainkan politik juga, dalam upaya memainkan politik sentral. Kita lihat ada hal yang menarik yang perlu kita cermati adalah soal kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di jajaran institusi hukum. Kita lihat begitu antusiasnya KPK ketika harus menjerat jaksa, menjerat hakim, tapi begitu berhadapan dengan polisi, tidak ada sama sekali. Nah, ini satu tanggung jawab besar. Kenapa KPK seperti itu? Karena jika terminologi bersih untuk aparat hukum itu menggunakan pendekatan ketika dia tidak bisa ditangkap oleh KPK, berarti polisi paling bersih. Tapi konteks bersih dengan pendekatan yang ada sekarang ini satu, ada tiga. Satu, bersih karena mampu mengelola nafsu. Bersih karena belum dapat kesempatan. Yang ketiga, bersih karena belum tertangkap. Nah, polisi hari ini silakan dijawab sendiri, berada di mana bersihnya? Sementara itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngomong nggak banyak ya. Aku. Tapi ada ininya, ada nakal-nakalnya. Ini coba kasih tahu dari kita. Giliran legislatif, anggota dewan, wali pusat di daerah, dalam dicokok ya. Kemudian eksekutif juga kepala daerah disikat juga. Giliran tetangga sebelah pakai baju coklat polisi, gak nyapa baik. Nggak, karena tuh ada yang dicokok, organisasi segala macam. Pertanyaan nakalnya kata jasa kan, kalau ukuran bersih itu adalah ditangkap KPK, berarti polisi bersih dong. Bersih, bukan bersih. Kalau bersih benar ya, bersih. Nah, ini nakal. Oh ya, nanti saya lupa kasih tahu teman-teman, komunikasi dengan Abraham Samad itu sudah oke sebetulnya. Bahkan dia sempat di awal-awal tanya begini nih, saya bacain aja ya.
Ini wartawannya clear kan? Bukan wartawan berafiliasi terhadap kelompok tertentu Bang. Kemarin jam 13.46 saya jawab enggak lah, afiliasi kita pada publik dan kebenaran. Mosok nggak percaya sama Bang Edi Mulyadi. Jawab, makanya saya langsung konkretkan karena saya tahu Bang Edi yang undang. Ya. Oke, ini semua makanya saya bikin flyer segala macam. Jam 21.17 malam, bos, maaf ternyata besok saya itu ada acara di Bogor yang sudah terjadwal sebelumnya. Saya lupa, baru tadi diingatkan sama panitia. Jam 21.17. Jam 22.28 saya jawab, waduh, tolong kirim pengganti dong. Nah jam 9.23 dia kirim nomornya Pak Yasin. Pak Yasin, polisi pimpinan KPK juga. M Yasin, ya. Cuman saya bacanya barusan tadi. Setengah salat Jumat. Saya nggak enak kalau ngomongin Pak Yasinnya. Jadi mohon maaf buat teman-teman sekalian, kita buat kedua pembicara sekodan kita berhalangan hadir ya, Abraham Samad. Tapi saya kira nggak mengulangi bobot acara kita karena ada dua mesin yang terus ngeraut ini. Oke, kita lanjutkan ke Bang Anwani Budiawan. Kita mau lihat betul nggak sih pemberantasan korupsi itu akan berpengaruh pada investasi, pada persepsi, dan sebagainya. Karena kalau saya jadi pengusaha, saya malas juga gua kerja benar-benar. Ternyata pengusaha dan penguasa tertentu kong kali kong begitu sehingga terjadi sebuah iklim usaha yang tidak kondusif, yang tidak fair dan sebagainya. Tapi untuk jelasnya kita serahkan ahlinya bicara. Monggo silakan. Terima kasih Bang Edi. Jadi setelah reformasi tadi sudah disampaikan bahwa harapan kita masyarakat adalah memberantas korupsi dan KPK menjadi satu harapan besar. Dan itu sudah dilakukan sejak KPK berdiri, itu sudah dilakukan dan saya rasa banyak dapat apresiasi dari masyarakat. Tapi ada yang terganggu. Yang terganggu adalah ada suara-suara dari parlemen, KPK ini sudah berlebihan, sudah menjadi wewenangnya sudah terlalu besar. Tinggal menangkapi orang saja, OTT saja. Tetapi yang dilakukan KPK itu selalu berdasarkan hukum. Nah, dengan suara-suara itu bahkan ada yang minta dari parlemen KPK dibubarkan, kembalikan saja ke polisi, kembalikan saja dengan jaksa. Tetapi tentu saja tantangan ini akan sangat besar dari masyarakat, karena masyarakat berharap pemberantasan korupsi ini bisa benar-benar dituntaskan. Untuk setiap korupsi ini, kalau kita kaitkan dengan kemampuan uang negara terhadap pemberantasan kemiskinan, total kemiskinan saat ini bisa di 0%-kan dengan 100 triliun saja. Jadi kalau ada korupsi yang 10 triliun totalnya, berarti dia sudah memiskinkan orang itu 10% dari rakyat miskin yang sekarang. Itu identik. Jadi ini kita bisa korelasikan langsung korupsi dengan kemiskinan, karena ini melalui APBN bisa langsung dialihkan kepada rakyat-rakyat miskin. Tidak ada presiden yang mau membubarkan KPK, tapi datanglah Jokowi. Ingat interview dari mantan ketua KPK Agus Raharjo dengan Kompas TV yang dia mengatakan bahwa presiden saat itu Jokowi meminta untuk menghentikan kasus Setia Novanto. Nah, di sini mulai, tapi
mantan KPK atau mantan ketua KPK pada saat itu tidak mau memberhentikan. Tidak bisa. Tidak ada yang namanya proses penghentian. Apa? Itu dia. Nah, SP3 itu tidak ada. Inilah cikal bakal SP3 diadakan. Karena untuk bargaining. Itu kemudian Jokowi sewaktu Pilpres kedua, dia mengatakan di periode kedua saya akan all out. Ternyata all out-nya adalah salah satunya melemahkan KPK ini. Jadi KPK ini dipasang was, lalu harus ada kalau untuk apa namanya penyadapan dan sebagainya itu, ya, satu itu, dan kalau untuk penyadapan dan sebagainya itu harus minta izin juga. Jadi ada beberapa itu harus minta izin lagi ke Dewas. Jadi dipasang lalu, dan pansel dan sebagainya itu sudah di bawah kekuasaan. Nah, jadi kalau kita bicara dengan tema ini, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah tentu saja yang mampu melakukan korupsi. Nah, siapa yang mampu melakukan korupsi? Yang namanya korupsi yaitu menggunakan uang negara. Menggunakan uang negara yaitu pejabat-pejabat negara, termasuk semuanya yang ada di parlemen, pejabat dan sampai ke daerah. Tentu saja kalau ada KPK kuat, mereka ini terancam untuk melakukan korupsi ini. Lalu siapa yang tadi istilahnya dirugikan atau apa? Dikorbankan. Tadi Sri Raja sudah mengatakan kita punya indeks korupsi turun ini menjadi 34. Nah, ini artinya apa? Begitu jadi korupsi merajalela dan kemiskinan juga tidak bisa teratasi. Nah, ini jadi langsung ke kemiskinan ini. Yang lebih parah lagi adalah bukan hanya pelemahan ini. Kalau pelemahan ini dia tidak menyusut. Yang lebih bahaya lagi adalah kalau ini digunakan untuk kepentingan tertentu, tebang pilih, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. Ya, khususnya lebih ke politik. Jadi tebang pilih siapa yang mau itu dihantam di situ. Nah, contohnya adalah yang sekarang ini lagi terjadi. Saya mau pertanyakan, kenapa aktivis seperti Faisal Asgaf yang baru-baru ini dipanggil, belum ditersangka, belum, tapi dipanggil sebagai saksi. Padahal bantuan yang diterima oleh Faisal Asgaf itu adalah sebelum terjadi OTT tersangka dari Direktur Rizal adalah tanpa Fadila. Karena kita ada kawan Rizal Fadila juga, jangan sampai salah ini. Nah, dengan Rizal ini dia tertangkap, mereka aktivis sebetulnya yang mendapat bantuan, tapi jauh sebelum Rizal tertangkap. Rizal diangkat 8 April sebagai direktur, lalu kemudian ditetapkan tersangka 20 April. Nah, padahal mereka menerima bantuan itu cuma sekitar yang saya tahu adalah 50 total 50 juta, 60 juta. Termasuk untuk Faisal saja apa untuk semua aktivis itu kan ada beberapa nama aktivis yang disebut juga tuh kan? Enggak. Dia yang disebutkan Faisal gitu. Ya Faisal saja, tetapi sebetulnya bantuan itu untuk beberapa aktivis yang tergabung di situ. Ada dua hal yang disebut itu, adalah salah satu Faisal menyebut ada beberapa orang yang juga hadir selaku ada Rizal. Itu salah satunya saya juga hadir. Iya. Ya, tapi saya nggak tahu itu yang namanya Rizal siapa dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa bantuan yang diberikan senilai 50 juta itu adalah jauh sebelum KPK. Nah, yang lebih parah lah sebelum siapa Rizal ditersangkakan. Yang jauh lebih parah lagi adalah
ada pemberitaan dari juru bicara yang tidak sesuai dengan isi berita acara gitu. Jadi ini semacam framing gitu, framing kepada beberapa aktivis ya. Nah, jadi framing itu, jadi saya pikir kalau memang Faisal Asgaf bersalah, ya silakan proses, kita dukung semuanya, ya. Tetapi jangan sampai juga menjadi framing. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita mendesak Dewan Pengawas untuk membuka di semua berita acara. Apakah yang dibicarakan, disampaikan itu sesuai dengan yang ada di berita acara. Nah, saya rasa ini demi keadilan juga. Dan kalau memang sekali lagi kalau memang Faisal bersalah, ya proses saja kan. 50-60 juta. Sebaliknya, saya melaporkan ke KPK mengenai korupsi di BUS yang diduga dilakukan oleh beberapa petinggi di sana. Kita belum tahu apakah itu Jokowi dan sebagainya, tetapi pemerintah pada saat itu yang melakukan, dan itu harus dicari siapa pelakunya yang bertanggung jawab. Karena di situ sudah banyak bukti bahwa yang dipilih BUS adalah jauh lebih mahal dari kereta cepat alternatif buatan Jepang. Bahkan sekarang yang namanya tidak ada awalnya tidak ingin menggunakan APBN, lalu kemudian dirubah menjadi APBN. Ya, di situ banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, dugaan-dugaan pelanggaran yang harusnya diproses tetapi KPK tidak memproses. Lalu mereka menyurati saya, katanya kurang data, lalu diminta melengkapi. Tapi saya pikir data sudah lengkap, kalau saya kasihkan juga sama juga, ya akhirnya juga kita yang suruh bolak-balik gitu. Kita melapor, kita yang suruh bolak-balik. Iya. Nah, jadi saya rasa ini yang menjadi catatan, jangan sampai KPK dilemahkan dengan cara-cara, ya apalagi dengan perubahan undang-undang KPK yang 2019 yang tadi Bang Sri Raharja itu katakan, ini harus kita luruskan kembali agar Indonesia dapat dipercaya oleh para investor dan pemberantasan korupsi ini tidak menjadi tebang pilih, apalagi menjadi satu dipakai alat politik. Saya rasa sementara itu dari saya. Saya belum mendengar penjelasan Bang Anton soal ini kan ada indeks korupsi yang turun. Itu dibuat pengusaha apa artinya? Apakah itu insentif atau salah kalau kita bagaimana? Begini, korupsi selalu kalau kita lihat ini ada dua hal ya. Korupsi yang dia mengambil sendiri dari anggaran-anggaran itu, atau dia mendapatkan ada satu proyek mendapatkan kickback. Dan itu tidak banyak pengusaha yang melakukan itu. Dalam arti berapa banyak jumlah pengusaha yang sebetulnya bermain di APBN. Ya, yang itu adalah perusahaan-perusahaan besar, ya, yang lain-lainnya saya rasa malah khawatir. Bahkan terakhir ini, tapi bukan di KPK, tetapi ada di aparatur hukum yang lain, ya terindikasi juga orang yang benar dikriminalisasi juga gitu. Nah, ini yang sebetulnya ini yang menakutkan. Jadi pengusaha sudah tidak nyaman lagi untuk apalagi dia untuk berusaha di sini karena khawatir terjadi kriminalisasi itu. Nah, kita lihat apakah investasi di sini sudah naik atau belum. Nah, inilah tanda-tanda bahwa ada keraguan untuk meningkatkan investasi dengan kondisi seperti ini. Oke, makasih. Balik sebentar ke Kang Rajasa, Kang. Ini kekhawatirannya bukan cuma sekedar menggerogoti APBN yang memang kita larang, tapi bagaimana penguasa,
terutama di era Jokowi Dodo, menjadikan KPK sebagai alat kekuasaan, kepemimpinan sebagainya. Nah, dalam konteks ini coba dari kacamata seorang prajasa, itu gimana? Ada nggak relasi kekuasaan dan aparat penegak hukum dalam konteks seperti ini? Sekalian, kalau memang ada, apa indikasi adanya intervensi kekuasaan terhadap KPK? Maka. Terima kasih. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa fenomena keterburukan KPK itu yang awal sebagai indikator pemberantasan korupsi ternyata dipengaruhi oleh kuatnya tekanan penguasa pada periode Jokowi. Nah ini sangat kasar sekali ya. Ketika hukum bersentuhan dengan keluarganya Jokowi ya, atau kroninya, itu pasti tidak akan disentuh. Dan kedua, ya, KPK ini juga dijadikan alat untuk memperkuat politik sandera. Nah, ini yang paling berbahaya. Sehingga kondisi seperti inilah yang membuat Jokowi bisa bertahan sampai saat ini. Karena hampir semua pejabat negara dipegang kartu sama Jokowi. Jadi persoalan sekarang, KPK tidak menegakkan hukum, tapi semata-mata hanya memainkan rekayasa hukum. Nah, kasus yang teranyar adalah persoalan Yakul. Itu nggak mungkin kalau nggak ada intervensi King Saul, sehingga Yakul bisa keluar berlebaran di rumahnya. Ini kan satu hal yang sangat mencederai rasa keadilan. Belum lagi sebelumnya ada pelaku kejahatan korupsi yang namanya Saminta. Ini termasuk bagian dari 9 agar. Dia bisa dinyatakan bebas dari jeratan hukum oleh KPK, tapi hari ini ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Ini kan sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Kenapa KPK bisa membebaskan Saminta? Tentunya ada relasi kekuasaan yang melindungi Saminta, pelaku kejahatan korupsi yang besar. Saya pikir. Nah, tambahan lagi. Jadi kalau kita lihat hari ini KPK lebih sebagai centeng hukumnya penguasa. Apalagi kita tahu pada saat Abraham Samad bertemu dengan Presiden beberapa tahun lalu, bahkan Presiden menganulir tentang pembicaraan soal revisi undang-undang KPK. Padahal Pak Abraham Samad sempat menyampaikan hal itu. Ini kan satu indikasi bahwa memang tidak ingin KPK itu kembali kepada sebagai kekuatan pengejar para koruptor hari ini. Itu aja. Terima kasih. Mas, sebelum saya lempar ke teman-teman jurnalis, jadi memang bahwa KPK menjadi alat kekuasaan terwakil ini semakin nyata, indikasi sangat banyak. Tadi Bang Antoni mengatakan dia melaporkan soal bus yang kuat diduga ada hengki-pengkinya ya. Kalau bus itu saya ikut dari awal banget, karena di dalam Menko Maritim menerima putusan khusus Kaisar Jepang membawa proposal, saya ada di situ. Lalu ketika Rita Ranti menerima domestika dengan investornya membawa proposal, saya ada di situ. Setelah itu saya juga oleh Rita Ranti, kamu pelajari, kamu bikin summary. Saya bilang saya nggak ngerti, kamu pelajari aja mana yang lebih bagus. Jadi saya ikut. Ketika rapat dengan Menko Perekonomian dan Dinas Sosial, saya juga hadir. Ketika Bappenas, siapa namanya menterinya? Siapa namanya? Bukan, Bapak itu si yang Aceh itu Aceh. Sofyan Jalil. Sofyan Jalil punya Boston Consulting Group untuk mereview 2 proposal itu, saya juga hadir. Oke. Tapi yang saya mau cerita adalah bahwa bagaimana KPK ketika masalahnya bersentuhan dengan kekuasaan utama Jokowi Dodo menjadi mandul, ya kan? Ada aja alasannya. Kalau kita mundur pada Januari 2022, Mas kita Ubedillah Badrun itu membawa data lengkap dugaan korupsi KKN dan TPPU.
Pelakunya namanya Kaisar Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, karena pada waktu itu tiba-tiba bocil-bocil ini dapat suntikan dana $5 juta untuk bikin bisnis es doger. Lalu dapat suntikan 125 miliar untuk mengakuisisi perusahaan food processing. Pada saat sebelumnya ada pembakar hutan dari Sinarmas yang sudah dituntut oleh KLH 9, sekian triliun, tiba-tiba vonisnya cuma 9 sekian miliar. Nah, itu juga salah. Jadi bagaimana KPK sudah dikhawatirkan terjadi pada zaman Jokowi, ditandai dengan kelemahan revisi undang-undangnya, ditambah Firly Bahuri habis itu dan sebagainya jadi sempurna. Senior kita, siapa namanya? Abdullah Hehamullah mengatakan, KPK bukan dilemahkan, tapi KPK disakratul mautkan. Oke teman-teman sekalian, silakan kalau ada mau tanya, pendapat dan sebagainya, gratis semuanya tanpa harus bayar. Monggo silakan. Jadi, sekali lagi, Yayat, ini kenapa dominasi Y? Jadi Yayat Yanti ada Yanti? Ini nggak ada. Oke, dua dulu silakan nih. Tolong. Ambil mic ya. Posisi Depan situ depan. Duduk aja. depan supaya ini kelihatan. Kelihatan. Yang bukti kelihatan, gak kan? Foto kan dapat foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dari Popole Pokoknya apa? Popole TV. Apa TP itu? Yang saya mau tanyakan sama Pak Tony, tadi ada narasi sudah beberapa kali KPK minta dibubarkan, dan saya juga mau bertanya kenapa kok dari dulu tidak kunjung dibubarkan? Apakah memang ada undang-undang atau ada regulasi yang membuat KPK itu tidak bisa dibubarkan? Kalaupun memang tidak ada regulasi atau undang-undang yang membuat KPK tidak dibubarkan, itu bagaimana caranya untuk membubarkan KPK? Oh, sebetulnya KPK itu kan seperti halnya lembaga yang lain seperti Komnas HAM yang juga sebetulnya sama. Terus kemudian yang kedua, kalau kita hitung-hitungan sebetulnya berapa sih anggaran untuk KPK? Ini memang sudah banyak didengungkan, tapi saya ingin penegasan dari Pak Antoni karena yang menggeluti bidang ekonomi, kita mau hitung-hitungan. Sebetulnya berapa sih anggaran yang dikucurkan ke KPK dan berapa hasil yang sudah didapat oleh KPK? Kalau memang tidak BEP, given point, bubarkan aja. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berikutnya, Om Yayat. Harus sampai tadi kalau enggak. Gitu ya. Ya, sudah. Ya, saya langsung aja ke ini. Dari mana Pak Yayat? Saya dari mana? Peluang News. Ya. Oh, Peluang News. Saya kok melihat KPK itu memang tadi pada jasa sedikit mengulas tentang sejarah bahwa lahirnya KPK itu sifatnya adalah karena ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang ada, begitu Pak ya. Misalnya bisa Kejaksaan Agung, bisa juga kepolisian, kan gitu, dalam hal korupsi. Artinya lahirnya KPK itu kan bersifat sementara. Kalau seandainya kejaksaan kepolisian itu sudah benar-benar juga lembaga yang percaya dalam hal penegakan hukum khususnya korupsi, begitu kan, seperti sementara KPK. Nah, dalam perjalanannya saya melihat KPK hanya di awal-awal aja bagus, gitu ya. Khususnya ketika KPK dijabat oleh Pak Antasari Azhar. Terus saya semangatnya melihatnya luar biasa karena bisa kalau sekarang istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau sekarang gitu, kalau dulu saya melihatnya tajam ke atas, tumpul ke bawah, gitu. Sama-sama atas, tapi itu siapa yang berani misalnya? Kalau sekarang tidak akan ada berani yang namanya besan presiden itu ditangkap, ya kan? Masa itu Pak Aulia Pohan di penjalakan yang Pak Antasari Azhar, kemudian juga Antasari yang belakang dari jaksa, dia juga berani menyeret
kolengannya di Kejaksaan Agung dengan posisi yang penting masa itu kan beberapa. Nah, kemudian karena Pak Antasari dihadapkan dengan persoalan-persoalan banyak lagi yang mau diungkap sebetulnya Pak Antasari masa-masa itu, saya ikut salah satu mungkin saksi sejarah persidangan yang Pak Antasari, saya ikut dari proses awal proses akhir. Itulah ketidakadilan di situ mulai, ya kan? Penanganan kekuasaan mulai di situ. Menurut saya kekuasaan mulai di situ dilemahkan oleh KPK dengan dipenjarakannya Pak Antasari, dicari-cari lah kasus itu ya. Dan sampai sekarang mana itu barang bukti itu yang namanya baju pelaku yang katanya ditembak, padahal penembakan itu bukan dari jarak yang seperti yang itu sebelumnya. Publik gitu kan, disebut karena tahu. Kemudian juga katanya Pak Antasari melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya, padahal itu di persidangan itu jelas-jelas saksi bilang bahwa Nasruddin itu ada di situ. Si Rani Yuliani juga pada saat datang menemui Antasari ada di hotel itu gitu. Dia ada komunikasi gitu. Itulah mulai skenario bercerita dulu udah mulai di situ. Menurut saya proses pelemahan bagian di situ. Nah, kesini saya pribadi nggak percaya lagi sama KPK. Nah, ini awal mula bahwa KPK itu akan mulai redup. Coba termasuk pada saat aku ada Pak Abraham Samad, saya akan bilang juga Anda berani Pak Abraham Samad tentu kasus hambalannya si Ibas itu fakta persidangan loh Pak, fakta persidangan. Tapi paling alat alibinya apa? Tidak ditemukan bukti, semua KPK. Jadi kesimpulan saya begini, KPK sampai kapanpun tidak akan pernah dia menjadi koruptor mandiri dalam hal urusan korupsi selama komisionernya itu dipilih oleh alat kekuasaan politik, gitu. Saya lebih percaya proses korupsi itu kalau dipilih oleh di luar lembaga independen. Saya dikasih pendapat bahwa seandainya memang harus dibubarkan, tapi dengan karena memang tidak ada betul polisi mau jalan polisi proses korupsi KPK juga. Dalam hal ini, menurut saya susah untuk dipercaya, susah untuk dipercaya. Jadi menurut saya berharap KPK yang benar-benar bebas dari kebijakan kekuasaan ini dipilih oleh bukan oleh orang-orang politik. Kalau orang-orang politik akan seperti ini juga. Saya dari saya. Saya masih Jadi kalau dari Kang Yayat lebih banyak ke pendapat sarannya nggak apa-apa ya. Dari Yadi tadi pertanyaan kepada keduanya atau salah satunya? Salah satu aja dulu, nggak apa-apa, dua-duanya boleh. Oke, pertanyaan dulu, enggak? Yang mana? Yadi tadi tanya apa tadi? Enggak Pak ini. Oh, pertanyaan jantung nih. Memang fokusnya ke Pak Bel. Oh, Iya. Tadi pertama adalah mengenai apakah KPK bisa dibubarkan, kenapa dibubarkan, kenapa tidak dibubarkan. Begini, Undang-Undang KPK ini dibentuk oleh sebetulnya dasarnya oleh Staf MPR nomor 11, yaitu tahun 98. Lalu 99 dibentuklah itu. Jadi dasar hukumnya dalam penyimpannya itu, ya, di sana ada Staf MPR, yaitu mengenai penyelenggaraan negara yang bersih korupsi dan nepotisme dan sebagainya. Kalau mau membubarkan, ya tentu saja seharusnya ada ujung apakah undang-undang atau siapa yang membubarkan. Presiden apakah melalui peraturan presiden? Tidak bisa. Undang-undang yang merevisi, yang paling besar sekarang adalah undang-undang direvisi. Kalau undang-undang itu direvisi lalu dianggap itu tidak berlaku lagi, ini apakah melanggar dari yang MPR atau tidak? TAP MPR. Apakah TAP MPR harus dicabut dulu? Apakah ada satu kriteria yang mengatakan bahwa penyelenggara pemberantasan korupsi sudah berhasil? Apakah dengan indeks korupsi 34 dianggap sudah berhasil dan boleh dibubarkan? yang bagus berapa nilainya?
Nah, ya kalau yang bersih itu tentu saja naik, ya itu relatif, tapi 34 itu kita termasuk negara yang lebih dari terbawah 100 lebih negara yang terkorupsi. Rentangnya berapa sih? Berapa? Rentang. 34 sampai ke atas sampai 100. Ya, itu. Nah, jadi di situ sangat sulit dan menurut saya Presiden tidak bisa mencabut kecuali dengan melakukan dengan undang-undang lagi atau yang lebih atas yaitu membatalkan TAP MPRS-nya, TAP MPR-nya. Apakah itu sudah sesuai dan sebagainya sudah tercapai, dan saya rasa itu ranah dari orang hukum lah ya. Saya ini bukan orang hukum. Terus yang kedua, pemberantasan korupsi ini tidak bisa dibilang bahwa ya kita harus BEP. Di mana ada kementerian kan tidak ada BEP. Apakah polisi ada BEP-nya, break even point-nya ya? Apakah dia juga harus mendapatkan sesuatu? Jadi tidak bisa. Ini penegakan. Bisa saja korupsinya semakin lama semakin kecil, tetapi pemantauannya harus banyak. Jadi ini tergantung kriterianya adalah bukannya berapa budgetnya lalu berapa yang diperoleh dari korupsi gitu. Jadi kriterianya harusnya adalah seberapa bersih udah negara kita, mungkin dikaitkan dengan indeks persepsi korupsi atau apa dan sebagainya gitu. Nah itu kita bilang bahwa ini sangat layak untuk diteruskan karena meningkatkan kebersihan dari bersih-bersih yang tadi. Ya, dan ini menarik investasi, memberikan pertumbuhan investasi dan sebagainya. Jadi bukan langsung bantuan, tetapi efek daripada ekonomi itu sendiri gitu. Itu jauh lebih besar daripada anggaran yang ada. Nah, saya rasa gitu. Ditambahkan boleh ya? Kalau tadi betapa sulitnya untuk membubarkan KPK, kalau misalkan ada gerakan yang untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli dari yang undang-undang yang sudah di amandemen selama 4 kali, akhirnya timbul amandemen Undang-Undang Dasar 2002. Apakah memungkinkan kalau misalkan dikembalikan ke Undang-Undang Dasar yang asli, kemudian dengan sendirinya KPK bisa dibubarkan? Iya, otomatis kalau di situ kan tinggal MPR aja, kekuasaan MPR. Ini bisa dibubarkan. Sekarang pertanyaannya kalau yang sekarang ini, apakah ini harus didukung sekali lagi? Apakah Presiden dan DPR bisa menganulir undang-undang itu karena dia atas perintah TAP MPR? Selama TAP MPR-nya belum dicabut, apakah bisa atau tidak? Nah, yang sekarang MPR yang sekarang ini sudah tidak bisa mencabut lagi TAP MPR ini karena dia sudah tidak mempunyai kekuasaan itu lagi. Nah, kalau nanti MPR-nya seperti yang sebelum 2002, nah dia mempunyai kekuasaan penuh, dia bisa membentuk apapun itu gitu, karena dia habis lembaga negara tertinggi dia. Jadi dia bisa membentuk. Ya. Ada lagi? Sebentar saya tambahkan dari Pak Yaya tadi bahwa memang ini mungkin satu informasi yang menarik. Kenapa Jokowi kemudian tiba-tiba menghendaki KPK dirumahkan? Karena sesungguhnya pada saat itu terbongkar upaya penyadapan telepon Jokowi oleh KPK. Ya. Jadi begitu khawatirnya dia, apalagi kemudian upaya penyadapan bukan penyadapan telepon Jokowi oleh KPK. Nah dia tahu, inilah perlu dengan kekhawatiran akhirnya. Siapa ketua KPK itu? Agus Raharjo. Siapa? Agus Raharjo. 2015 sampai 2019. Ya. Nah, apalagi kemudian Jokowi niat mau merampok uang negara ini besar-besaran. Nah, ini hambatan ini harus dirumahkan, bisa dibayarkan. Kalau itu yang terjadi, bisa tambahkan. Kemudian kasus apa namanya tadi Pak siapa? Pak Jadi bukan Pak siapa? Bukan Pak Yadi, siapa kasus siapa?
Antasari. Itu saya yang mengamankan istrinya itu Pak. Lari. Dia bilang tidak ada hubungan apa-apa sama Antasari. Tidak. Kedi. Iya. Itu kan istrinya siapa? Istri mudanya Nasruddin. Jadi waktu kejadian itu saya ngamankan dia. Saya cek dia, nggak ada sama sekali, memang semua rekayasa. Itu aja. Ya kalau buat pelanggan dari situ Pak. Ya, oh gitu. Ya, hanya untuk menambahkan aja. Bagaimana KPK itu dilemahkan aja. Terima kasih. Oke. Ada dari belakang? Gunawan? Kamera. Apa? Mic-nya di mana? Silakan dulu. Mic-nya di mana? Tolong. Tribut Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyangkut eksistensi KPK, secara pribadi saya menyatakan tidak setuju kalau lembaga KPK dilibatkan. Ibaratnya ada tikus di lumbung padi, jadi bukan lumbung padinya yang dibakar, tapi tikusnya yang harus dibasmi. Kalau misalnya Firly Bahuri yang yang harus ditangkap, harus segera ditangkap gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, kan KPK itu tadi seperti dikatakan oleh Pak Rajasa didirikan tahun 2002 pada saat Presiden Megawati. Tapi SAP MPR-nya kan dibikin pada saat Habibie dengan semangat reformasi itu untuk memberantas KKN. Nah, kalau kita lihat perjalanannya, memang naik turun. Artinya pimpinan KPK ini ada yang gampang intervensi, ada yang dia berusaha independen. Kalau kita melihat cerita Antasari, dia cukup independen, relatif independen. Termasuk ketua KPK yang pertama dari Pak Ruki ya, yang dia backgroundnya dari polisi juga. Dan suasana waktu itu 2002 itu kenapa KPK didirikan? Karena memang tadi seperti dikatakan Pak Rajasa dan Pak Anton, institusi penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memang mandul dan di bawah di bawah presiden. Ya. Dan kita tahu pada saat Pak SBY jadi presiden kan banyak kader-kader elit-elit dari Demokrat yang dicokok yang OTT oleh KPK. Padahal waktu kampanye kan Pak SBY waktu itu katakan tidak pada korupsi, tapi setelah itu banyak kader-kadernya yang ditangkap oleh KPK. Jadi menurut saya di awal-awal KPK itu berdiri, orang yang masuk ke KPK selalu menjadi pejuang hukum waktu itu. Banyak orang angkat topi. Jadi seperti Pak Abdul Hayam itu orang-orang perintis yang memang betul-betul menegakkan kode etik KPK. Saya pernah mendapat background informasi dari bekas Biro Timah yang waktu itu wakil ketua KPK. Eri. Jadi code of conduct dari KPK waktu itu para komisioner KPK itu tidak boleh hadir di tempat umum, apalagi dengan pengusaha, apalagi main bola, apalagi pakai helikopter seperti Firly Bahuri yang itu punya liko misalnya. Itu nggak ada waktu itu. Nggak ada. Jadi kalau Pak Rajasa tadi mengatakan percakapan Jokowi bisa di sana, ternyata itu alat sadapnya itu memang canggih itu. Misalnya ini ada hotel 2 lantai ini, di bawahnya bisa kesadap, walaupun ini beton. Jadi pokoknya alat sadapnya itu buatan ini sering juga sih memang. Jadi itu makanya waktu DPR mau disadap itu kan mereka termasuk yang resisten gitu. Nah, pertanyaan saya ke Rajasa, itu kita soal bicara pembubaran atau tidak pembubaran KPK itu lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya. Kedua, ke Pak Antoni, apakah itu dilihat nggak pengaruh kepada investasi nggak? Peranan kinerja KPK itu? Artinya apakah misalnya dengan banyaknya OTT seperti sekarang ya, kepala daerah, apakah dengan begitu lalu investasi negara itu atau investasi asing FDI masuk ke sini gitu? Apakah itu ada relevansinya gitu?
Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sedikit tambahin sebelum Kang Jasa tentang apa namanya tadi itu saya dari dalami besok ke arah di Tangerang. Dia cerita banyak lebar bagaimana dia jadi format migrasi antara lain seperti yang dijelaskan tadi. Tadi ada pertanyaan nggak setelah saya? Oh iya, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari media keras. Saya cuma memberikan pertanyaan apakah kemudian kesimpulan dari para pembicara ini seperti tema kita kali ini, KPK dilemahkan, siapa yang dirugikan, siapa yang dikorbankan. Kalau mendengarkan paparan dari Pak Sri Rajasa juga Prof. Antoni, soalnya kan normatifnya yang dilakukan penguasa yang tadi dibicarakan apa namanya yang berpotensi untuk korup, ya korup dan rakyat ya. Tapi saya pikir lebih spesifik kan tadi yang dibicarakan KPK ada karena penegakan lemah, kemudian ketika merasa bawahnya itu kan dilawan, sampai bedanya pada kasus Cicak Buaya ya kan, sampai kemudian muncul undang-undang revisi undang-undang KPK 2019. Ini kesimpulan saya, nanti saya ingin tanggapan dari Prof. Muda. Jadi kelemahan KPK ini adalah dari, oleh, dan untuk Jokowi. Terima kasih. Pretensius. Oke, kalau dulu. Ya. Terima kasih. Menarik pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi yang dari Bapak tadi. Ya, dari apa pertanyaan tadi kalau nggak salah, apakah KPK itu harus dibubarkan atau enggak? Kalau kita melihat dampak dari revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, kemudian intervensi kekuasaan terhadap penegakan hukum Undang-Undang KPK, ini tidak saja berdampak pada pemberantasan korupsi, tapi berdampak kepada pembangunan demokrasi. Karena KPK telah dijadikan alat politik oleh penguasa untuk kepentingan penguasa, juga untuk kepentingan meredam suara-suara kebenaran yang muncul dari publik. Nah, ketika ini yang terjadi, rasanya sudah saatnya KPK dibuat vakum sambil dievaluasi. Kalau dibiarkan, maka kekuasaan akan atau apa namanya bentuk-bentuk otoritarianisme yang sekarang terjadi akan terus berlangsung, dan ini berdampak kepada persoalan demokrasi. Tidak hanya berdampak kepada penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Oleh karenanya saya lebih setuju kalau ini divakumkan aja dulu, sehingga tidak bisa digunakan sebagai oleh kekuasaan, oleh alat sambil dievaluasi. Tapi itu tergantung niat baiknya penguasa sampai berapa lama. Gitu. Tapi kan juga dia tidak bisa menggunakan KPK. Gitu. Itu saja sementara kalau boleh jawabannya. Yang kedua, Pak Mahmudin. KPK diletakkan oleh dari untuk. Oh ya, itu jelas, itu jelas. Saya setuju, ya kan? Bahwa pelaku kejahatan yang mengakibatkan KPK terpuruk adalah Joko Widodo. Jadi, ngeri dah. Negara yang banyak korupsinya justru tidak mendapat aliran dari investasi yang besar. Kita lihat ya, negara yang di bawah itu dia tidak sangat sedikit. Jadi investasi kalau kita lihat yang besar itu masuk misalnya ke Korea jauh lebih besar, Singapura, Hong Kong, sebagainya. Nah ini kita spesifik adalah misalkan Hong Kong. Hong Kong tahun 1970-1980 itu korupsinya besar-besaran dan terutama dilakukan oleh kepolisian.
Jadi kita lihat tuh kalau film laga siapa? Jackie Chan itu, ya, dia korupsi polisi semua itu, ya, yang itu kan. Dan itu yang terjadi gitu, itu kejadian ya. Lalu Hong Kong membentuk KPK. Dia membentuk KPK, memberantas itu, dan sangat berhasil. Gitu. Apa namanya? Namanya apa? Itu dia punya anti-corruption dan sebagainya. Nah dia sangat berhasil gitu. Bahkan dalam waktu 4 tahun, 5 tahun aja sudah kelihatan. Dan kita lihat setelah itu kemiskinan di Hong Kong itu sangat dulu itu sangat banyak sekali kemiskinan. Waktu Hong Kong membentuk KPK, polisinya masih ada atau dibubarkan? Polisi ada, tapi banyak sekali yang ditangkap-tangkapin gitu. Tapi dia punya komitmennya itu benar-benar yaitu waktu masih di bawah Inggris ya, benar-benar masih didukung. Jadi setelah itu ini yang membuat Hong Kong saat ini menjadi negara maju dan setara ya sama-sama dengan Singapura. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi negara yang anti korupsi ini yang memberantas korupsi dengan serius justru mendapat aliran investasi yang besar dan dia berpotensi besar dengan aliran modal yang begitu besar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah apakah ini dari Jokowi atau tidak? Saya pikir gini, ya memang itu sudah pasti. Tapi saya pikir adalah lebih dari itu, dia lebih dari Jokowi itu jadi operatornya gitu. Dia yang membuat, oke ini undang-undang, Anda mempunyai kekuasaan, Anda rubah dong itu undang-undang gitu. Semuanya didukung gitu. Jadi ini adalah konsorsium dari koruptor. Itu yang harus dicermati. Bukan hanya satu orang, dia yang hanya sebagai operator untuk situ gitu. Ya, terima kasih. Ada termin kedua, kita buka. Oh ketiga malah ya. Oke, dari mana siapa? Telusur Pak, Yudo Pak. Yudo. Terus ada lagi? Udah, Yudo aja ya. Oke, pakai kayak gitu aja. Silakan. Tolong bit. Nah, baik. Baik, belum punya kayaknya. Politik saya Iqlo dari Kementerian Perindustrian ID. Saya sedikit menangkap sesuatu yang menarik ya dari Pak Rajasa terkait salah satu solusi bahwa ketika KPK tidak bisa dibubarkan, maka salah satu solusi jangka pendek yang mungkin bisa diambil adalah menonaktifkan sementara sekaligus dalam proses evaluasi. Nah, saya pikir solusi ini mungkin juga ada konsekuensi ya. Seperti misalnya jika langkah ini dilakukan, terus bagaimana terkait proses kasus-kasus yang belakangan ini dieksekusi oleh KPK seperti proses kuota haji, syakun, maupun yang terbaru katakan seperti ketua ombudsman yang baru dihabis sama Adi. Nah, dalam konteks kevakuman KPK ini, bagaimana status dari tersangka-tersangka ini yang diproses oleh KPK yang sesungguhnya belum tuntas seperti itu. Nah, mungkin ada solusi lain dalam rangka refleksi ya, baik itu evaluasi maupun keputusan final yang harus diambil dalam rangka memperkuat KPK itu sendiri. Barangkali saya terima kasih. Oke, ini adalah terakhir ya. Ada. Oh, uang saya usaha dulu 50 kali. Ya. Saya ingin bahwa kehadiran KPK
itu adalah untuk melawan kepolisian yang buruk, untuk mendobrak kejaksaan yang bobrok. Tetapi apa yang terjadi sekarang? KPK dikuasai kepolisian untuk melindungi suatu rejim yang memang mau dari polisi. Bagaimana zaman Budi Gunawan itu dengan selalu kalah di pra-peradilan dari pra-peradilan. Jadi kalau menurut saya, memang KPK bukan lembaga konstitusi, tidak diamankan, tapi seperti BPK, DPR, Presiden. KPK adalah ad hoc. Karena dan ad hoc-nya itu semakin ngekot padrat, karena polisi itu semakin rusak. Jadi kalau kita perhatikan di bawahnya seperti apa barat itu bagian saya mintanya ke polisi. Saya ini kebetulan RT Pak, jadi saya tahu. Dan saya punya mantas di Kecil itu narasumbernya adalah tukang kopi. Berapa kali Pak Dinda ke sini ngomasi, berapa kali apa Bimas Pol juga nggak bayar, sama aja dua-duanya. Coba hijau adalah sumber kemalangan Republik ini. Sekarang dari depan. Kalau rakyat cuma modelnya begini-begini. Itu yang saya khawatirkan. Jadi untuk apa kita mempertahankan KPK? Kalau KPK hanya ditantangin oleh kepolisian, saya bangga waktu Sob Abraham sama teman saya Pandu. Saya sering kenal proyek-proyek. Karena Pandu itu kalau kan dia di pencegahan, jadi kalau dia nggak mau menerima uang, tapi saya suruh nyari klien, BUMN harus mengadakan ya semacam semacam itu transaksi. Dia nggak boleh terima uang. Dan saya juga sebenarnya juga nggak ngarepin, tapi kami tiba-tiba kamu yang ambil aja. Dia cuma 2 juta Pak, ini turun aja. Zaman dulu jadi corona itu dia nggak boleh terima kayak gitu. Tapi BUMN harus mengeluarkan. Terima siapa? Dan ya itulah pemikiran kita yang tidak bisa selesai pada hari ini menjadi diskusi yang berkembang bahwa selama KPK yang dikuasai oleh kepolisian dan tidak mandiri, buat apa KPK? Terima kasih. Tanya Jokowi. Sekarang kita beliau jawab soal diskursus statementnya terkait beberapa pertanyaan. Silakan. Memang tidak krusial sebetulnya. Sebenarnya jawabannya juga mudah. Tapi kalau kita lihat kekuasaan hari ini juga masih mengadopsi legasi kekuasaan masa lalu, sehingga membuat KPK sebagai sesuatu yang menjadi seperti KPK itu seperti ibadah fardu ain lah, artinya nggak boleh diotak-atik gitu. Tapi yang jelas saya jawab pertanyaan tadi bahwa kita bisa vakum KPK, tapi KPK selesaikan persoalan yang sudah ada, tapi dilarang untuk melakukan pemberantasan korupsi, gitu loh. Paham gitu? Saya pikir itu paling baik. Sehingga KPK tidak digunakan sebagai alat kekuasaan lagi, tidak digunakan sebagai alat arcok, ya kan? Hanya untuk mengkriminalisasi, ya kan? Membuat politik sara semakin kuat, gitu loh. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Oke. Ada satu institusi kalau lemah seperti KPK yang sekarang katanya kalah dengan polisi. Itu yang salah itu adalah bukan polisinya. Yang salah itu adalah atasannya, presiden. Jadi satu institusi seperti KPK itu hanya bisa berhasil kalau didukung penuh oleh presiden yang melihat dia sebagai pihak independen, tanda kutip, ya, ad hoc independen. Ini yang harus mandat dari MPR ini yang harus dijalankan. Nah, apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah sebetulnya sudah melanggar dari TAP MPR ini, bahwa dia seharusnya independen, dia tidak dibuat independen. Jadi KPK begitu mau ada penyadapan, ada
apa segala harus minta izin Dewas. Itu kan sudah tidak independen lagi gitu. Lalu kemudian Dewas melapor juga, Pak Presiden, ini ada yang mau ini gimana? Oh ini jangan, ini kawan. Wah kan repot. Nah itu, jadi tergantung dari pimpinannya. Jadi masalahnya adalah bukan mau kita mau apapun, mau di freeze ya atau apa, gitu mau dievaluasi. Selama nanti presidennya menggunakan KPK untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan bangsa, tidak diperlakukan sebagai independen, maka ini akan terjadi terus gitu. Nah sekali lagi contoh yang di Hong Kong itu dia mendapatkan backup penuh dari pimpinannya saat itu gubernur ya dia punya itu. Jadi mendapatkan backup penuh gitu. Jadi semua polisi mau apapun di sana kapten udah tinggi ya ditangkap semua, diciduk semua gitu. Jadi nggak ada kalau kita bilang cicakan buaya atau segala begitu udah. Kalau memang dia salah didukung udah kalau peradilan dan sebagainya. Kalau ini juga menunjukkan bahwa di sini tunduk gitu kepada. Jadi sistem pengadilan kita juga tidak independen juga yang harusnya independen gitu. Tapi dia juga takut begitu ada ini. Kepentingannya siapa ini? Oh, ini dimenangkan. Ya, si cicak dimenangkan, si buaya dikandangin kan gitu kan. Nah, jadi tergantung sekali lagi kepada pimpinan tertinggi. Ini adalah kunci dari keberhasilan KPK. Kalau itu dia tidak ada, maka KPK akan semakin terpuruk dan pemberantasan korupsi itu akan gagal total. Sekarang kita sudah di angka 34, ini menunjukkan kita ini sudah gagal. Maka kita minta pemerintah yang sekarang meningkatkan, menggalakkan lagi pemberantasan korupsi ini. Demikian sekalian closing statement. 1-3 orang melakukan itu. Saya bacain. Nakal nih. International Anti Corruption Day, korupsi itu jahat, pelakunya cuma 3 orang. Bangsa, laknat, kepala. Lagunya dia punya saya. Oke, jadi mana yang lebih penting, sistem atau person? Sistem harus begini atau personnya? Sistem penting. Tadi soal mekanisme penyadapan harus lapor Dewas itu sistem. Jadi kita lah. Tapi sebagus apapun sistemnya, tetap faktor manusianya yang lebih penting. Betul. Punya aturan macam-macam, hebat segala macam. Kalau memang mental petinggi dan paling tingginya maling, susah juga. Tadi Gunawan nyebut-nyebut soal etika pajak itu betul sekali. Si siapa namanya Bang Abdullah yang Mahua itu ketemu di lift. Ada anak-anak muda KPK bawa ransel tinggal 4 orang cuma gini-gini doang. Paham itu? Nggak tahu kalau mereka mau OTT. Nggak ada yang tahu kecuali si petugas. Nggak ada yang tahu. Ini main bola bareng, disewain pesawat, karya pasti lah gitu ya. Itu luar biasa. Jadi bagaimana selanjutnya ya sudahlah. Kita lihat, saya sepakat seperti Bang Abadi, ujung-ujungnya tetap kepala negaranya. Kalau kepala negara bersih, ke bawah bisa bersih, ya kan? Tapi kalau abu-abu, kayak jelas atau lagi sengaja melemahkan, ya sudah. Pada akhirnya kita mohon pada Allah agar Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin. Dari saya sekian. Terima kasih atas semuanya kepada para pembicara. Nanti ada sedikit sutramata dari para teman-teman media lain. Sekali lagi terima kasih. Kita jadi bekerjasama untuk Indonesia baik.